Jatman adalah banom, badan otonom. Namun secara legal standing tetap dari PBNU karena dia lahir dari tubuh Nahdlatul Ulama. Kalau misalkan Jatman keluar dari NU dan SK-nya dari Kemenkumham, itu berarti bukan atas nama Jatman lagi, harus berubah nama. Karena sejak dulu nama Jatman itu murni berasal dari Nahdlatul Ulama. Nah, konteksnya sekarang ini, kok kenapa tiba-tiba ada surat instruksi larangan terhadap Idharah Wusta untuk menghadiri silaturahim PBNU dengan Idharah Wusta? Sebenarnya tidak benar larangan tersebut. Dan kami Idharah Wusta menolak instruksi tersebut. Karena apa menolak? Karena pengurus Idharah Aliyah itu posisinya demisioner. Kita Idharah Wusta tentu punya sikap manutnya pada PBNU sebagai induknya. Bukan manut pada Idharah Aliyah. Terkait isu belakangan ini, saya posisinya sebagai sekretaris 2 atau sekretaris SANI dari Idharah Wusta Jatman Provinsi Banten melihat perkembangan ini sebagai sebuah ketidakdisiplinan organisasi di mana Jatman ini secara historikal adalah banom daripada Nahdlatul Ulama. Induknya adalah NU. Tidaklah bernama Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah kalau seandainya keluar daripada NU. Sejak lahirnya tahun 1957 dan disahkan oleh Muktamar NU di Semarang tahun 1979 dan di SK-kan oleh PBNU tahun 1980, itu menunjukkan bahwa Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah atau Jatman adalah betul-betul badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Bukan sebagai lembaga yang ada dalam PBNU. Pengertiannya adalah kalau sudah banom, secara administratif dan manajemen atau tata kelola organisasi itu diserahkan kepada pengurusnya yang terpilih melalui mekanisme muktamar. Ini bicara tentang Idharah Aliyah Jatman. Mekanisme dengan cara muktamar tersebut merupakan cara untuk mengembangkan Jatman sebagai organisasi otonom yang berasal dari NU untuk lebih mandiri. Karena apa? Karena Jatman fokus pada dunia tarekat dan tasawuf. Yang mana tasawuf bagian daripada yang tidak terpisahkan dari madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu Jatman membawahi beberapa thariqah yang muktabar. Antara lain yang masyhur itu adalah thariqat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiliyah, Naqsabandiyah Khalidiyah, Tijaniyah, dan Syatariyah. Jumlah keseluruhannya adalah sekitar 41 yang masuk dalam Jatman. Nah, organisasi ahli tarekat ini sebenarnya untuk mewadahi saja segala aspirasi dari para ahli tarekat tersebut. Ahli tarekat tersebut punya jamaahnya sendiri, punya pengikutnya sendiri. Tentu ketentuannya itu juga berbeda-beda antara satu tarekat dengan tarekat yang lain. Dan itu ada dalam pembahasan yang lain tentunya.
kembali ke masalah bahwasannya Jatman itu adalah organisasi badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Lalu tahun 2019 Jatman mengajukan badan hukum melalui notaris tahun 2019 dan akhirnya kemudian mendapatkan SK Kemenkumham. Kemungkinan itu adalah karena setiap organisasi harus ada badan hukumnya dan ada SK dari Kemenkumhamnya. Mungkin itu bagian dari syarat dari Kesbangpol. Umumnya organisasi baik parpol, ormas, dan yayasan itu memang demikian adanya. Harus ada badan hukum. Pertanyaannya adalah, ketika Jatman ini di SK-kan Kemenkumham, apakah lalu kemudian Jatman ini berdiri sendiri menjadi organisasi lepas dari NU, ataukah masih di NU? Kalau berdasarkan SK PBNU tahun 1980 nomor 137 garis miring sur titik PB garis miring angka Romawi 5 garis miring 1980 itu menunjukkan legalitas daripada Jatman bagian daripada Nahdlatul Ulama. Harusnya ini konsisten dalam konteks yuridis, hukum. Status de facto dan de jure adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama. Pada persoalan ini yang sekarang merebak ini, kenapa ada ulama-ulama NU yang kebetulan aktif di Jatman merasa punya kewajiban untuk meluruskan Jatman, itu kemungkinan besar ada benarnya. Karena selama kepemimpinan Abah Habib Lutfi Pekalongan ini sejak 2000, regenerasi dan kaderisasi tidak terjadi. Padahal sudah 20 tahun lebih memimpin Jatman tanpa ada regenerasi. Dikhawatirkan Jatman ini akan membusuk sebagai organisasi yang purbakala. Karena apa? Akan ditinggalkan oleh generasi-generasi berikutnya karena dianggap sebagai punya generasi tua. Ini sangat dikhawatirkan. Sementara perkembangan zaman terus saja cepat, seiring zaman begitu cepatnya, era berganti. Kalaulah misalkan Jatman ini bertumpu pada satu figur sentral, taruhlah Abah Habib Lutfi, ini dikhawatirkan tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan para pendiri Jatman tersebut. Nah, dengan demikian berarti Jatman harus kembali kepada khiltohnya sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama. Bukan sebagai organisasi berdiri sendiri, tidak ada induknya. Kalau saja merujuk pada SK Kemenkumham, ini pengertiannya seolah-olah Jatman menjadi organisasi tersendiri. Ini sangat menyalahi. Dalam konteks sejarah menyalahi. Gitu tuh. Nah, maka oleh karena itu adanya surat undangan dari PBNU untuk bersilaturahim antara PBNU dengan Idaro Wusto, jangan diartikan sebagai pengertian kudeta atas kepemimpinan Habib Lutfi. Bukan. Silaturahim itu dalam pengertian mengembalikan Jatman sebagai banomnya Nahdlatul Ulama. Nah, adapun tokoh-tokoh di balik rencana pengembalian kepada khitoh ke NU itu diprakarsai oleh ulama-ulama yang menjadi pengurus Jatman itu sendiri, baik yang di Idaro Aliyah maupun Idaro Wusto. Dalam Jatman itu ada struktur, baik di tingkat pusat namanya Idaro Aliyah, di tingkat provinsi namanya Idaro Wusto,
di tingkat kabupaten idaroh syu'biyah, di tingkat kecamatan namanya gusniyah, sedangkan di tingkat desa safiyah, sakfiyah. Struktur-struktur organisasi ini berkembang dan dikenal hingga sekarang itu sejak kepemimpinan Habib Lutfi. Di dalam masing-masing struktur Idaroh Aliyah itu ada 4 matra. Pertama adalah Majelis Ifta. Majelis Ifta ini isinya adalah ulama sepuh yang berkedudukan ataupun yang punya kemampuan sebagai mursyid tarekat. Di Majelis Ifta ini tidak boleh menjabat di majelis di bawahnya. Harus posisi di Ifta bagi ulama yang punya kriterium sebagai mursyid tarekat atau khalifah atau badal mursyid. Itu mereka ulama tersebut masuk dalam majelis Ifta. Sedangkan majelis Ifadiyah meskipun kedudukannya sebagai mursyid di tarekatnya itu tidak boleh menalkinkan atau mengijazahkan kalau mengatasnamakan sebagai majelis Ifadiyah. Kalau Ifadiyah itu disamakan dengan NU itu samanya dengan Dewan Suriah. Nah, itu pimpinannya adalah Rois Suriah, kalau di Jatman Rois Ifadiyah. Sedangkan ketua harian dikenal sebagai Imdaiyah atau pimpinan Imdaiyah ini disebut sebagai mudir Imdaiyah, kalau di NU ketua Tanfidiyah. Sedangkan di bawah Imdaiyah ada namanya Lajnaiyah atau lajnah, lembaga-lembaga. Banyak itu lembaga-lembaga yang dinaungi di dalam Jatman itu. Ada namanya Lajnah Merah Putih, ada Lajnah tentang Muslimat, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Jatman adalah BANOM, badan otonom. Namun secara legal standing tetap dari PBNU karena dia lahir dari tubuh Nahdlatul Ulama. Kalau misalkan Jatman keluar dari NU dan SK-nya dari Kemenkumham, itu berarti bukan atas nama Jatman lagi, harus berubah nama. Karena sejak dulu nama Jatman itu murni berasal dari Nahdlatul Ulama. Nah, konteksnya sekarang ini, kok kenapa tiba-tiba ada surat instruksi larangan terhadap Idaroh Wusta untuk menghadiri silaturahim PBNU dengan Idaroh Wusta? Sebenarnya tidak benar larangan tersebut. Dan kami Idaroh Wusta menolak instruksi tersebut. Karena apa menolak? Karena pengurus Idaroh Aliyah itu posisinya demisioner. Tidak ada hak untuk melarang-larang. Kalau misalkan Idaroh Aliyahnya posisinya masih lama berkhidmat sampai 2026 atau 2025, bolehlah ada instruksi tersebut. Tetapi faktanya adalah bahwa periode khidmat dari 2018 hingga 2023 itu artinya sudah 1 tahun kepemimpinan Habib Lutfi sejak 2018 sampai 2003, lebih 1 tahun. Berarti secara sendirinya demisioner. Kalau posisi pengurus demisioner itu tidak boleh mengeluarkan instruksi apapun, perintah apapun, atau SK apapun. Saya kira berorganisasi seperti itu umumnya. Kalau misalkan kepengurusan sudah demisioner, tidak ada kewajiban, tidak ada hak untuk menentukan arah kebijakan organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini
kita Idarul Wusta tentu punya sikap manutnya pada PBNU sebagai induknya. Bukan manut pada Idaroh Aliyah, meskipun secara organisatoris kita ini di bawahnya Idaroh Aliyah. Tetapi statuanya itu posisinya dimisioner.